Fatayat, Pagar Nusa, Eshari, Balam-balam, kader-kader ADO. Selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Saya merinding mendengar Ketua PBNU, Kiai Yahya Khalil Stakuf dalam pidatonya di 1 Abad NU. Tentunya, warga NU secara umum akan bangga menjadi bagian dari organisasi besar ini. Perayaan 1 Abad NU dikemas pada 9 klaster kegiatan. Dari 9 klaster proses pelaksanaan 1 Abad NU, semuanya menarik dan cukup penting. Namun, ada yang menarik perhatian untuk kita diskusikan lebih mendalam dan apa makna penting bagi warga NU secara umum. Semacam ada arahan untuk Pilpres 2024. Saya tertarik di poin klaster terakhir, klaster ke-9 yang terjadi pada puncak resepsi 1 Abad NU. Adanya 6 rekomendasi yang dibacakan oleh Ketua Mustasyar PBNU, Kiai Haji Mustafa Bisri dalam bahasa Arab, dan terjemahan dalam bahasa Indonesia dibacakan Ketua Panitia Harlah 1 Abad NU, Mbak Yeni Wahid. Saya bacakan isi rekomendasinya ya. Yang pertama, satu kelompok yang ingin menyatukan umat Islam dalam negara tunggal khilafah harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Yang kedua, pendirian negara khilafah akan memicu hubungan yang berhadapan-hadapan antara umat Islam dan umat Muslim, bisa menimbulkan kekacauan sosial. Yang ketiga, ide negara khilafah bertabrakan dengan tujuan-tujuan pokok agama, akan menimbulkan ketidakstabilan dan merusak keteraturan sosial yang memicu konflik berbau kekerasan. Yang keempat, cara paling manjur untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam sedunia adalah memperkuat kesejahteraan dan kemaslahatan, baik Muslim maupun non-Muslim. Yang kelima, menegakkan masa depan peradaban manusia yang damai dan harmonis bisa diupayakan lewat PBB, sebab piagam PBB bertujuan mengakhiri perang antar bangsa. Yang keenam, mengajak umat Islam menempuh visi baru dengan mengembangkan wacana baru tentang fikih, yakni fikih yang dapat mencegah eksploitasi identitas. Rekomendasi ini adalah intisari dari perenungan panjang atas apa yang terjadi pada bangsa Indonesia, dan saya pastikan dan yakini sudah melalui proses diskusi dan perenungan panjang para kiai NU tentang kebangsaan dan bagaimana menjaga tetap dalam satu kesatuan NKRI. Rekomendasi ini bentuk kemarahan dan jeweran. Coba perhatikan bunyi rekomendasi tadi. Poin nomor 1 ada negara tunggal khilafah. Poin nomor 2 ada pendirian khilafah. Nomor 3 ada khilafah lagi, yaitu ide negara khilafah. 3 kali coba kata khilafah muncul. Betapa seriusnya perang melawan khilafah ini, ya melawan kelompok sebelah itu. Semakin lengkaplah ketika poin nomor 6, NU mengajak umat Islam menempuh visi baru, wacana baru tentang fikih yang dapat mencegah eksploitasi identitas. I'lan Nahdlatul Ulama Al-Mi'awi. Untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah, harus digantikan fikih baru, yaitu fikih yang akan dapat mencegah eksploitasi atas identitas. Kegelisahan para kiai dan tokoh NU terhadap pengasong khilafah, pengasong politik identitas, HTI dan FPI adalah kelompok pengasong khilafah. Untungnya sudah dibubarin sama pemerintah. Partai Umat bergerak atas nama politik identitas. Sementara inang terdekat Bapak politik identitas adalah Anies Baswedan yang kemarin datang di acara muktamar Partai Umat. Gimana coba sahabat tapal kuda? Dalam 100 tahun usia NU hanya fokus pada masalah khilafah dan politik identitas. Ini menunjukkan betapa berbahayanya pendirian negara khilafah dan politik identitas. Dan NU secara tegas melawan dan menolak.
ini dilakukan semata-mata bagaimana mengurangi konflik antar anak bangsa dan demi keutuhan NKRI. Maka sangat wajar warga NU atau yang merasa bagian dari NU untuk mengikuti hasil rekomendasi 1 abad NU. Saya meyakini dan memastikan bahwa warga NU yang tahu isi rekomendasi akan dengan tegas untuk tidak memilih Anies sebagai tokoh idola atau tokoh panutan. Coba kita intip hasil survei SMRC. Jangan-jangan masih banyak warga NU yang memilih Anies Baswedan. Dikutip dari saluran SMRC TV, dijelaskan oleh Mas Saiful Mujani, ada sekitar 20% warga NU, baik yang merasa aktif atau tidak aktif sebagai anggota. Ini tidak termasuk yang merasa NU ya. Bila dihitung semua, maka warga NU jauh lebih besar, kata Mas Saiful. Kalau dikonversi ke jumlah penduduk Indonesia sekitar antara 30 sampai 35 juta dari 173 jutaan penduduk Indonesia. Ada info lain menyebutkan bahwa yang merasa NU ya lebih dari 80 juta. Ini masih bisa didiskusikan dan masih perdebatan. Untuk mempermudah kita ambil jalan tengahnya, anggap saja warga NU 50 juta. Hasil survei SMRC menunjukkan bahwa warga NU sebagian besar menentukan pilihannya ke Ganjar, yaitu sekitar 47%, 24% memilih Prabowo, ternyata masih ada sekitar 18% yang memilih Anies Baswedan. Ya, kalau dari 50 juta tadi, kurang lebih 9 juta warga NU yang memilih Anies Baswedan. Mungkin yang 9 juta ini tidak tahu kalau ada rekomendasi 1 abad NU. Pemilu Presiden 2024 sudah dekat, sekitar 16 bulan lagi. Penting untuk saling mengingatkan dan berharap Pilpres dijalani penuh dengan kegembiraan. Sekali lagi, NU tegas menolak khilafah dan politik identitas. Itu saja, sekian, terima kasih.